situs Candi Sewu. Objek yang sebagai objek atau ikon Recording in utama, progress. tuh, in progress terus ya. Ikon atau objek utama dari suatu wisata yang dikelola oleh PT Taman Wisata Candi Prambanan itu adalah candi-candi yang ada di situ, Mas. Nah, karena itu adalah candi-candi atau cagar budaya, sehingga tugas fungsi untuk merawat atau memelihara adalah di Balai Pelestarian Kebudayaan gitu. Jadi kalau kami merawat atau melindungi, memelihara objek yang ada di situ. Bahkan apabila ada suatu tradisi atau nilai budaya, kita juga ikut melindungi gitu di situ. Dan tidak apa-apa misalnya melakukan suatu atraksi atau melakukan suatu ekspresi di area candi tersebut gitu. Tapi tentunya dengan rambu-rambu tertentu. Saya tidak sampai merusak atau justru malah meningkatkan nilai penting yang ada di candi tersebut. Misalnya gini, ada suatu tarian kayak Puja Manjusri gitu ya. Itu di YouTube tuh ada itu bisa dilihat nanti di screenshot gitu modelnya. Itu dia melakukan tarian di area candi. Tidak apa-apa karena itu adalah justru mendukung nilai penting ada candi itu sendiri. Candi sendiri itu termasuk adalah dead monument sebetulnya. Dead monument adalah tinggalan istilahnya yang dulu digunakan oleh pendukungnya masa itu, tetapi sekarang kan sudah tidak ya. Sekarang adalah malah dimanfaatkan. Jadi istilahnya dimanfaatkan dengan masyarakat sekarang, tetapi tentunya dengan eh, inovasi atau mungkin dengan sesuatu yang baru sesuai dengan nilai budaya yang saat ini gitu toh. Misalnya umat Buddha itu juga tetap memanfaatkan itu, tetapi kan tidak sama dengan umat Buddha yang dulu gitu. Tetapi kan keberlangsungannya juga ada, tetapi bukan bukan berarti terus menjadi living monument. Jadi istilahnya itu adalah termasuk dead monument. Tetapi ketika itu nanti dimanfaatkan sebagai di situ juga ada suatu kreasi tari-tarian yang terkait dengan mengambil inspirasi dari beberapa ornamen yang ada di situ atau konsep yang ada di Candi Sewu, itu ya tidak apa-apa gitu kan. Selama itu memang mendukung nilai pentingnya, bahkan bisa meningkatkan nilai penting itu sendiri. Nah, itu yang terkait nanti di area pengelolaan ya. Tetapi kalau untuk kunjungan pariwisata sendiri termasuk fasilitasnya itu lebih didominasi oleh PT TWC. Ya. Tetapi kalau untuk pelestariannya dalam arti di sini perawatannya itu lebih didominasi oleh Balai Pelestarian Kebudayaan. Dalam hal ini adalah Kemendikbudristek gitu. Kemendikbudristek. Nah, di sini ada rambu-rambunya karena kita tujuannya adalah preservasi. Jadi preservasi suatu bangunan bersejarah gitu. Termasuk bentuk bangunannya ya. Nah, kalau untuk bentuk bangunannya otomatis kita mengelolanya bagaimana? Ya dengan cara istilahnya kita memelihara ya toh. Terus memugar. Nah, bagaimana cara ini? Ya ada SDM-SDM yang kompeten untuk melakukan pemeliharaan, untuk melakukan pemugaran, untuk melakukan pengamanan gitu. Nah, di situ. Berbeda juga dengan yang tadi PT TWC. Dia juga akan melakukan sesuatu dengan SDM yang kompetensi di bidang bisnis pariwisata gitu. Bisnis pariwisata, pengembangan pariwisatanya bagaimana, daya tarik pengunjungnya seperti apa gitu. Nah, kalau misalnya nanti mau memperdalam lagi, silakan nanti menghubungi PT TWC. Saya kalau misalnya mau, saya ada
nomor teleponnya gitu, bisa nggak saya wawancara atau gimana gitu ya, teman ini mendadak ya, istilahnya seperti itu. Jadi, pada dasarnya kami, di Balai Pelestarian Kebudayaan, pengelolaannya pada ekosistem kebudayaannya. Artinya, itu yang merujuk kalau, langsung kepada to the point bendanya, yaitu pada aspek candinya gitu ya. Tetapi sebetulnya di balik candi itu kan banyak sekali. Di balik candi itu banyak sekali nilainya, nilai filosofinya gitu kan. Terus nilai budayanya, nilai inspirasi seni budayanya gitu. Terus nanti dampaknya apa? Ya ekonomi gitu kan. Bisa aja itu untuk melanjutkan kepada ekonomi kreatif gitu. Hal-hal seperti itu yang kita juga ada di situ sebagai selain pengelola inti di pelindungannya juga ada upaya untuk fasilitasi kepada masyarakat supaya ekosistem kebudayaan itu berjalan dengan baik gitu. Intinya seperti itu. Baik, sangat informatif ya Bu informasinya terkait dengan manajemen pariwisata di Candi Sewu sendiri. Kemudian Iya. mungkin pertanyaan berikutnya Eliza dapat menyampaikan. Oh, tadi satu lagi Mas yang carrying capacity. Nggih, nggih, yang itu Ya, Bu. ya, oke. Baik, kalau carrying capacity itu setiap candi kan berbeda-beda ya, carrying Ya, capacity. betul. Kemarin tuh kami sudah mengukur perkiraannya, tapi pengukurannya itu kok ketika itu dasarnya juga ada dari masa COVID juga, karena ada jarak Oh, 1 meter gitu ya. ya, Iya kan? Waktu itu kan COVID. Nah, tetapi masih kita pakai karena new normal kan belum berhenti sebetulnya, gitu kan. Dan kita juga carrying capacity-nya berusaha untuk supaya candi itu tidak terganggu maupun tidak rusak, ya. Lebih parah lagi kerusak ya, ya, kerusakan. betul. Nah, itu kemarin kita sempat mengukur kalau untuk di area pagar candi itu sekitar mungkin 914-an ya, kurang lebih 914-an itu ya, silakan. Baik, tadi diskusi kita sampai dengan strategi pemasaran. Mungkin topik berikutnya dapat disampaikan Eliza atau Rani, silakan. Baik, Bu, izin bertanya. Untuk atraksi lain, kalau di Candi Sewu, selain untuk aktivitas wisata yang bisa digunakan aktivitas apa saja, mungkin kayak contohnya kemarin untuk ibadah puasa seperti itu. Terus ada pembatasannya gitu nggak ya, Bu? Tiap bulan. Eh, Mbak, maaf saya malah nggak dengar karena kayaknya kok anu ya, kurang jernih apa ya? Mungkin bisa Tad- dibantu pertanyaannya apa ya? Tadi yang saya dengar terkait dengan atraksi, Bu. Atraksi di Candi Sewu sendiri ada apa saja nih, Bu? Atraksi itu larinya di mana, Mas? Atraksi, atraksi. Atraksi seperti misalkan sesuatu yang bisa dilakukan oleh wisatawan atau mungkin sesuatu yang dilihat. Selain dari bangunan candi, mungkin ada atraksi yang lain yang dapat menarik wisatawan seperti itu, Bu. Oh, kalau atraksi itu sebetulnya selain candinya itu sendiri ya. Ya. Nah, itu malah justru di situ adalah tempat ruang untuk ekspresi kreativitas gitu. Oh, Jadi ya, jadi mungkin sebagai inspirasi atau kreativitas gitu. Karena apa? Karena beberapa eh, contoh atraksi yang di situ justru kadang-kadang tadi tuh kayak tadi itu ada acara lari maraton di situ gitu ya. oh Lari ya. maraton di situ. Lah itu apa di situ? Karena apa? Ternyata di sana kan termasuk lingkungannya juga menarik ya untuk lari pagi gitu kan, Ya, muter. menarik, Bu. Ya, Segar, indah gitu. segar, indah, dan banyak pepohonan. Itu luar Ya, biasa itu. Itu juga bagian dari atraksi yang diciptakan
justru oleh pengunjungnya sendiri, gitu kan. Oh, ya. Iya toh? Iya, jadi diciptakan oleh mereka sendiri. Waduh, ini banyak pohon-pohonan ini, saya mau ngadain acara apa nih, gitu kan. Seperti itu, gitu. Jadi, eh, kalau di area situs atau candi itu kan sebetulnya itu benda ya, sifatnya kebendaan. Itu cenderung Iya. diam. Nah, tentunya bagaimana kita menilai atau perspektif kita itu memahami suatu eh, lingkungan atau bangunan di situ sendiri gitu. Saat ini gitu. Iya. Misalnya saya melihat candi. Wah, nek candi itu biasanya enaknya itu untuk nari gitu kan. Nah, akhirnya si pengunjung itu datang, dia menciptakan atraksi sendiri. Jadi ternyata menginspirasi dia. Oh, saya akan menciptakan tari misalnya yang dari komunitas ya Desa Telogo itu Puja Manjusri gitu di situ. Sehingga akhirnya dia menjadi suatu atraksi yang bisa dimedsoskan, maksudnya difilmkan gitu. Nah, Misalkan ketika gitu itu gitu. iya, difilmkan gitu kan itu atraksi. Nah, Iya. eh, akhirnya ketika itu dia menciptakan suatu atraksi sendiri, orang lain melihat kok bagus ya tariannya ini Puja Manjusri. Nah, akhirnya dari luar pun melihat daya tarik si atraksi ini. Jadi apa ya? Jadi sesuatu yang dia bisa bisa apa? Mengangkat nilai pentingnya itu dengan sudut pandangnya dia, kemudian dia menciptakan suatu atraksi di situ, kemudian orang lain itu tertarik dengan atraksinya dia yang dia Oh. berkreativitas di situ. Jadi kayak multiplier efek atraksi ya. Gitu. Ya, Iya toh? bermacam-macam Ya, gitu. ya. Candinya oke tetap di situ ya toh, tinggal kita menarasikan, bagaimana menginformasikan gitu. Nah, atraksi yang menarik lagi sebetulnya ya, kalau ini cenderung di akademis. Candi Sewu itu kan banyak sekali yang masih belum dipugar, ya, masih Waduh. belum dipugar. Jadi, nah, kita membantu untuk memberikan informasi melalui suatu studio Manjusri. Di situ ada suatu informasi dan itu adalah sebetulnya bagian dari atraksi ketika kita berkunjung ke candi, gitu. Oh. Nah, itu menampilkan suatu paket proses pembangunan. Ya, jadi pembangunan ataupun pemugaran. Kalau kami istilahnya nek membangun ya memugar karena kan kita Memugar. membuka yang bukan yang baru, tetapi kan istilahnya sudah ada, tetapi kita melakukan rebuilding ya, membangun Iya. kembali ya. Nah, itu di situ kita berusaha untuk menyajikan di dalam bentuk studio Manjusri itu. Di situ ada satu proses pemugaran yang harus dipahami oleh pengunjung secara utuh gitu. Kalau kalau pemugaran itu kan setiap hari kita lakukan ya. Jadi Iya. living working ya. Jadi pekerjaan yang setiap hari memang tugas kita tugas BPK. Jadi Balai Pelestarian Kebudayaan dengan tenaga-tenaganya yang ada di Candi Sewu. Tetapi kalau pengunjung kan datang kadang-kadang 2 sampai 4 jam saja. Dan dia tidak Oh. bisa memperhatikan sampai dari awal sampai akhir gitu. Dan itu kan harus tiap hari. Nah, sehingga itu kita bantu dengan cara menyajikan di dalam suatu studio kecil ya, studio tentang proses pemugaran candi itu seperti apa. Sebetulnya itu adalah eh, laboratorium eh, ilmu ya di dalam proses pemugaran gitu. Jadi realnya kita dapat ya toh, terus kita menyajikan suatu konten di dalam suatu bentuk. Itu mungkin juga bagian dari atraksi ya, Iya. atraksi itu di situ. Nah, itu juga untuk pembelajaran dari anak SD sampai juga orang-orang yang sudah
sepuh, pengunjung yang sudah sepuh seperti itu. Begitu sih yang saya pikir atraksi. Sebetulnya atraksi itu ya banyak sekali, beragam. Ada orang untuk senam di sana, gitu kan. Di Oh, depan iya. tapi bukan di candinya ya, di Iya. senam. Terus ada yang untuk, yaitu tadi lari pagi, ada yang untuk kepentingan eh, ibadah gitu kan. Itu Ibadah. nggak tahu itu masuk teori atraksi atau tidak itu. Nah, Masuk, Ibu. monggo. Iya, Masuk ya, atraksi. Karena masuk. kepentingannya kan Termasuk bisa Ibu. untuk masuk ya, ibadah. Terus untuk kepentingan pariwisatanya sendiri, itu kan banyak banget. Setiap orang kan beda-beda ya, mungkin perspektifnya, cara memandang candinya itu sendiri. Tetapi banyak sekali sih ada eh, pengunjung-pengunjung pas ketika di situ dia punya inspirasi. Misalnya, aduh, ini saya mau menulis tentang apa namanya gaya seni pengarcaan gitu, gaya seni pengarcaan di reliefnya itu loh. Nah, ternyata memang ada yang memperhatikan tuh Mbak. Jadi memperhatikan, oh reliefnya di deretan satu misalnya kok reliefnya ada beberapa yang wanita gitu. Terus Oh, ternyata nomor 2, nomor 3 laki-laki gitu. Nomor 4 itu wanita. Itu juga dipelajari. Jadi hal-hal seperti itu dipelajari. Dan atraksi-atraksi lainnya banyak. Kemarin itu juga ada kegiatan-kegiatan paguyuban seni tari yang dia mengekspresikan tariannya di halaman Candi Sewu, tapi bukan di area zona satunya ya, di zona 2-nya, tetapi kan memanfaatkan momen atau view dari backgroundnya Candi Sewu. Jadi banyak yang memanfaatkan view-nya aja gitu, view-nya sebagai suatu atraksi atau momen. Waktu itu ada yang lomba burung juga loh Mbak, lomba burung di situ. Jadi di halaman Candi Sewu, kemudian dengan background Candi Sewu kan juga bagus, tapi tidak di candinya gitu. Nah, kalau di candinya biasanya untuk kepentingan agama. Atau juga ada beberapa orang yang ingin penelitian, atau mungkin pendidikan, atau mungkin pengen mengenal lebih dekat tentang budaya, terutama yang bersifat kebendaannya itu. Itu mungkin dari saya. luar biasa. Atraksinya cukup menarik dan banyak yang bisa dilakukan ya, Bu, ya, selain untuk Iya, mempelajari nilai-nilai budaya tentang candi iya gitu. betul. Iya. Mungkin pertanyaan berikut, Tergantung ya? ya, tergantung perspektif orang itu akan melakukan apa di sana. Iya, Tetapi tentunya ada anu ya, rambu-rambu juga gitu ya, karena memang mau ya, melakukan di sana satu ada proses perizinan yang harus dilalui. ya, ya. Mungkin berikutnya, Rani, silakan, Ran, jika ada pertanyaan. Sebelumnya mohon maaf Bu, apabila suaranya sedikit berisik karena di sekitar baru banyak motor. Mungkin yang akan saya tanyakan adalah gimana, apakah ada di sana akses pendukung bagi para pengunjung yang disabilitas? Itu Bu. Terima Nah, kasih. iya. Ini banyak pertanyaan yang disabilitas ya. Sebetulnya kalau untuk yang di luar pagar itu, kalau disabilitas sih bisa aja Mbak, karena itu kan jalannya juga rata dan tidak susah, karena sudah ada jalan treknya ya, ada jalan treknya. Bahkan untuk fasilitas kamar mandi yang di TWC itu di area yang dekat Prambanan, itu juga sebetulnya sudah tersedia untuk di apa Pak, apa Fasilitas saya. fasilitas difabel toh? Difabel, Iya. difabel, Bu. Ah, iya toh. Disabilitas ini, difabel. Ya. Nah, yang jadi ini bahan pemikiran, ini banyak sekali nih teman-teman yang dari mana yang bisnis ya, ini program bisnis ya, bisnis Iya, betul, Bu. pariwisata ini, Iya. ketika istilahnya mau ke candi, apakah ini ada untuk difabel ya.
Nah, terus terang, kalau untuk melihat candinya mungkin bisa-bisa aja, karena bisa dari jarak jauh, bisa eh, konversikan dengan visual gitu ya. Tetapi terus terang, kalau untuk candi kan dari dulu ya seperti itu ya. Jadi naik tangga tingkatannya seperti itu. Nah, ini kalau kita merubah untuk di apa namanya yang difabel ya, difabel kalau candinya kan kita tidak bisa merubah gitu. Karena sudah bentuknya seperti itu gitu. Jadi hanya melihat di bagian yang terlihat aja. Nah, apabila ada yang mau naik tuh biasanya ada yang beberapa dibopong gitu ya, dibopong gitu. Oh, iya. Ya, dibopong. Tetapi kalau di halaman candinya itu bisa aja. Misalnya pakai kursi roda atau apa ya, pakai kursi roda, terus kemudian kita angkat atau menuruni tangga itu, diangkat itu. Nah, di dalam halaman itu kan bisa aja kursi roda jalan di situ gitu. Tetapi kalau mau naik candi, ya tentunya kita tidak bisa merubah bentuk candi yang sudah ada atau menambahkan sesuatu yang baru gitu. Nah, Iya. ini sebetulnya juga hal-hal seperti ini eh, sesuatu yang pertanyaan menggelitik saya seperti. Ya, tapi karena gini, kalau bangunan candi itu kan sudah ada pakemnya seperti itu. Kita tidak bisa Iya. merubah bentuk ataupun menambah kecuali untuk perkuatan ya. Oh, iya. Perkuatan candinya itu sendiri gitu ya. Nah, ketika itu difabel, ada yang difabel atau apa, ingin melihat, ya tentunya nanti dia akan menyesuaikan, mungkin dibantu atau apa. Kalau misalnya, mohon maaf, kalau yang susah kan yang susah berjalan toh sebetulnya. Iya, iya betul. Ya, tapi kalau yang misalnya tidak bisa melihat atau tidak bisa mendengar kan masih bisa, kalau yang tidak mendengar kan masih bisa melihat. Iya. Tetapi kalau yang tidak bisa melihat itu apakah dia terjun langsung ke candi untuk melihat candi? Nah, ini kan juga suatu Iya. pertanyaan juga gitu, kembali lagi gitu kan. Mungkin hanya Itu. bisa meraba arsitekturnya candi gitu Nah, nih, Bu. ya, kalau mungkin kalau meraba ya boleh saja sih ya. Cuman Iya. kan nanti kondisinya kalau diraba setiap orang meraba juga kerapuhannya juga Oh, iya. berpengaruh gitu Iya, ya. betul. Ya. Jadi mungkin tetap ada rambu-rambu. Nah, ketika yang tidak bisa berjalan, nyuwun sewu, yang tidak bisa berjalan itu kan kalau di halaman itu bisa pakai kursi roda gitu. Bisa pakai kursi roda yang di halaman itu loh Mas. Bisa Iya. keliling sambil melihat gitu. Nah, apabila ingin naik ya dibopong aja enggak apa-apa karena itu kita tidak bisa merubah mau ngasih kayak selenderan gitu ya gitu. Jadi Dan mungkin untuk di fabel ya mungkin masih masih sebatas di halaman. Tetapi untuk nanti tangga-tangga itu yang tangga ke halaman itu kan agak masuk ya, agak curam itu. iya. Tangga yang masuk ke halaman. Nah, itu kalau tangga itu mungkin apakah nanti bisa yang bagian depan itu lewat di sampingnya. Jadi tidak melewati gundukan itu, tapi kita di sampingnya. Nah, itu kita masih untuk tangga sendiri, Kak. Kami kan masih melakukan penelitian nih untuk pagarnya itu, struktur pagarnya. Jadi Iya. nanti kalau memang struktur pagarnya nanti kita memang batasnya hanya segitu yang tersisa dan kita bisa tutup kembali kan mungkin bisa kita gunakan di situ. Tapi ya itu nanti perlu kajian-kajian khusus gitu. Oh, baik. Jadi mungkin untuk menjawab itu ya perlu perlu kajian khusus. Tapi kalau tentang cagar budayanya, nah itu sudah
kalau sudah pakem kita tidak bisa merubah. Merubah. Ya, karena sudah pakem, ya bentuk tangga gitu, nggak bisa mungkin kayak di bandara dikasih selenderan gitu. Ya, Gitu. Tetapi kalau halamannya mungkin bisa ya, halaman. iya, Atau mungkin halaman yang di luar pagar itu bisa, karena itu sudah lumayan rata dan trek jalannya juga sudah ada. sudah ada. Nah, sekarang kebutuhannya difabel apa dulu. Nah, itu kan juga perlu didetailkan lagi. Iya, lebih Gitu. spesifik gitu nggak, Bu? Ya, lebih spesifik karena difabel pun apa ya, kekhususannya itu juga kan nanti permasalahannya akan berbeda gitu. Iya. Ya kan? Tidak semua yang difabel terus diampu harus begini kan tidak. Nah, Iya. tapi itu nanti perlu juga jadi bahan pemikiran apakah hanya sampai di situ gitu. Nah, kalau misalnya tunanetra, apakah selama ini saya belum melihat ya tunanetra ke candi ya? Saya juga belum pernah lihat, Bu. Nah, ya makanya Iya. karena kalau candi itu kan cenderung visual banget, dia Iya, bentuk betul. benda visual gitu kan, cenderung visual. Tapi kalau yang kemarin tuh saya melihatnya ada beberapa yang pakai kursi roda gitu. Kursi roda ya mungkin karena sakit, bukan karena ini. Ya jadi ada yang sepuh gitu. Ada yang karena sakit tapi dia pengen ke candi gitu. Ya mungkin ada yang mau berdoa juga gitu. Ternyata Oh, iya. pakai kursi roda dan dia diangkat oleh keluarganya gitu, dibopong. Ya kayak naik pesawat itu, kursi roda naik pesawat kan dibopong sama petugasnya itu. Iya. Nah, terus sampai di dalam. Nah, di dalam kan dia eh, apa pakai kursi roda itu muter gitu. Sambil melihat, sambil berkeliling. Tapi tidak naik ke atas. Kalau naik ke atas kayaknya dibopong. Oh, iya. Siap. Oke. Ya gitu aja sih yang bisa dijawab yang difabel. Banyak sekali itu yang menanyakan difabel. Saya sendiri kalau untuk menjawab pastinya kan itu perlu kajian juga. Nanti Betul. difabelnya Iya. apa gitu kan? Apa tunarungu, tunanetra, atau memang hanya tidak bisa berjalan gitu kan? Berbeda. Iya. Penanganannya Betul. akan berbeda gitu. Itu kalau untuk candi memang selama ini kita belum berdiskusi lebih dalam tentang hal itu ya. Jadi nanti bagaimana fasilitasnya. Kalau dia benar-benar pengen candi, pengen menyentuh, itu biasanya ya dibantu dengan keluarganya. Biasanya kalau difabel itu biasanya ada temannya. Nggak mungkin dia Oh, sendiri gitu. iya. Jadi ada temannya dan dia membantu. Karena sebetulnya untuk fasilitas secara umum wisata yang ada di Prambanan Kempon, kan Sewu termasuk Prambanan Kempon, itu Iya. sudah ada untuk kamar mandi itu ya ada difabel dan disediakan kursi roda loh itu. Jadi kan berarti kan sudah terpenuhi di situ. Iya. Nah, ya, gitu ya, Mbak. Tadi Mbak siapa yang Mbak Rani, Bu. Rani? Maharani, Iya. Bu. Ya, begitu ya, Baik. Mas. Iya. Baik, Bu. Karena tadi pertanyaan kami sudah tersampaikan semua, mungkin ini pertanyaan terakhir, Ibu. Menurut Ibu Dewi sendiri, seberapa penting sih Bu mempelajari nilai-nilai kebudayaan Indonesia bagi generasi muda gitu Bu untuk saat ini? Oh, kalau kalau saya itu bilangnya seberapa penting itu sebetulnya kewajiban. Jadi kalau wajib itu kalau tidak dilakukan berdosa gitu. Iya, Karena kita kan bangsa Indonesia gitu. betul. Karena kepentingannya banyak, Mas. Kepentingannya adalah pertama bahwa kebudayaan yang terutama yang diambil dari candi itu justru menampilkan filosofi bagaimana kita berpikir cinta lingkungan, cinta sesama manusia, dan cinta juga bukan sesama. Jadi cinta lingkungan, cinta sama manusia dengan juga cinta dengan Tuhannya gitu. Jadi Oh, ada zat tertinggi istilahnya, zat yang di atas kita yang menciptakan. Karena apa?
ya kita belajar tentang kearifan lingkungannya itu bagaimana. Karena nilai-nilai budaya di situ itu sudah merangkum ada satu aspek kehidupan yang dipelajari dari mulai bagaimana kita meniti hidup, terus kemudian ada siklus kita dewasa, kemudian ada siklus mati. Nah, itu sebetulnya ada semua di filosofi di suatu cagar budaya, terutama candi kalau kita mau mendalami. Terus kemudian kalau yang untuk generasi muda juga bisa terkait dengan NKRI, jadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana ketika kita cinta dengan budaya yang ada, berarti kita menghargai budaya kita sendiri, kemudian justru budaya itu menjadi jati diri kita. Nah, jati diri bangsa Indonesia. Nah, itu kan sebetulnya yang memang wajib ditumbuhkan pada generasi muda, gitu. Pada generasi muda. Jadi selain tadi filosofinya yang bisa dipelajari, filosofi loh Mas. Nah, filosofi kan berarti bagaimana kita hidup dengan benar, bagaimana kita nilai-nilai universalnya juga kita pelajari. Tapi juga NKRI ini, jadi kita adalah itu kewajiban. Jadi kalau ditinggalkan ya berdosa. Jadi pentingnya di situ. Tapi kalau wajib dilakukan karena yaitu untuk suatu NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terus kemudian ajang kreativitas dan inovatif untuk anak muda. Gitu. Oh, betul. Ya, jadi bagaimana toh kreativitas yang ada di sini dan perjuangannya itu loh Mas. Zaman dulu itu berjuang untuk mencapai sesuatu itu ada nilai filosofi itu dari hati ya toh, jiwa, pikiran dan perilakunya tertata. Jadi bagaimana itu settingannya candi dibentuk rapi gitu. Terus kemudian ditata, terus bagaimana pengairannya gitu kan. Sistem drainasenya itu sudah diperhatikan oleh orang zaman dulu. Nah, generasi muda itu harus paham itu bahwa untuk menciptakan atau mengkreasi lingkungan binaan itu harus ditata rapi, harus dipersiapkan, harus memperhatikan lingkungannya seperti apa, harus ada ukuran-ukuran yang sesuai dengan kondisi lingkungan, bahkan kebersamaan, bahkan gotong royong. Nah, itu yang harus dipelajari oleh generasi muda. Karena apa? Kita-kita itu nanti ibaratnya kan semakin tua ya semakin lenyap toh. Kalau dalam kebudayaan Indonesia itu moksa gitu. Moksa itu kan bisa jiwa dan bisa raganya. Nah, ketika itu ini ilmu itu nggak pernah hilang loh. Ilmu itu tidak pernah hilang. Apa yang dulu dipelajari oleh nenek moyang itu tidak pernah hilang dan itu harus ilmu yang baik ya, jangan ilmu yang nah, ilmu yang baik dan itu harus diserap oleh generasi sekarang supaya itu juga menjadi bahan pembelajaran hidup. Lah sekarang kalau nggak ada generasinya, kepada siapakah ini hilang? Budayanya hilang. Gitu. Jadi budaya itu kan sebetulnya dibuat oleh konstruksi pikiran masyarakat pendukungnya itu. Gitu. Jadi ketika itu ada nilai-nilai luhur ya, nilai-nilai luhur, itu tidak dipelajari oleh generasi sekarang. Lah nanti generasi sekarang itu acuannya mau kemana? Filosofinya dia hidup mau kemana? Padahal itu sudah ibaratnya wejangan orang zaman dulu. Gitu. Ya, cuman sifatnya benda. Tetapi kalau filosofinya kita dapat, itu di situ ada wejangan-wejangan untuk anak generasi muda, bagaimana kita cara menghadapi
kehidupan ke depannya. Nah, sehingga itu wajib bahwa itu kebudayaan Indonesia itu dipelajari. Supaya apa? Inti-intinya kan sama. Kita mengambil nilai universalnya, yang jelek ditinggalkan, ya toh. Yang baik diteruskan. Bahkan Nggih. nanti di situ menjadi kreativitas sesuai kondisi kekinian. Kondisi kekinian. Ya, misalnya seperti contoh. Nah, orang sudah memperhatikan dulu teknologinya bagaimana toh teknologi untuk membangun suatu candi. Nah, sekarang kalau kondisi kekiniannya gimana? Ya teknologinya mungkin kita mengadopsi informasi itu lewat misalnya film, lewat misalnya apa ya? Mengembangkan membangun candi supaya diperkenalkan sama orang itu dengan cara Media sosial misal gitu, Bu. TikTok. ya ya, tapi itu Mas lebih cenderung kepada aspek informasi kalau itu ya media sosial Oke, itu ya. ya. Tapi kita mengembangkan misalnya teknologi yang bisa kayak bermain Tetris itu loh, tetapi dengan candi gitu. Oh, iya. Ya, itu dikembangkan enggak apa-apa. Mungkin kalau Mas Hendra ini bagian bisnisnya, perspektifnya perspektif sesuai dengan bidang keilmuan aja. Ya nanti bagaimana strategi pemasarannya. Ya buat aja film cara memugar candi, filmnya seperti ini loh, tapi dengan kajian kan gitu. Oke. Nah, itu juga jadi inspirasi. Nah, itu juga nanti dikembangkan sebagai strategi pemasaran gitu. Nah, kalau dulu kan masih manual tuh, masih ya toh, masih manual caranya membangun ada orangnya. Tapi kalau sekarang karena itu sebuah pelajaran, sebuah sebuah ilmu, kan kalau ilmu harus ditransferkan ke generasi berikutnya ya supaya mereka lebih paham dengan nilai budaya gitu. Ya, betul Nah, sekali, Bu. kita yang zaman sekarang ya berkreativitas itu, makanya penting mempelajari kebudayaan itu. Jadi banyak banyak sudut pandang yang bisa diuraikan di dalam suatu kebudayaan Indonesia. Soalnya kalau nanti tidak bisa berpegang pada acuan kebudayaan bangsa, lah terus kita mau ngikutnya kebudayaan mana? Ya. Mau ikut kebudayaan Belanda, gitu. Mau ikut kebudayaan Perancis gitu. Nah, kebudayaan Belanda aja mewarnai kebudayaan kita loh, Mas. Ya toh? Oke. Mewarnai sistem pemerintahan itu kan sebetulnya juga Hukum. mewarnai kebudayaan. Ya, hukum. Termasuk ya sistem pemerintahan juga, meskipun Iya. kita berinovasi sendiri gitu. Iya. Kan gitu. Ya. Ya mudah-mudahan saya itu bisa dipahami ya, Mbak. Nanti kalau Bisa, Ibu. belum bisa Ya. dipahami, nanti bertanya aja lewat WA, ini maksudnya Bu Dewi itu apa sih? Gitu. Nanti dengan bahasa bahasa apa ya, milenial lah, Mas-mas ini kan sama Mbak-mbak ini kan zamannya milenial. Dengan Oke. bahasa milenial nggak apa-apa, mungkin lebih lebih karena apa? Kalau bangunan klasik itu biasanya memang lebih cenderung ke filosofi. Jadi memahami filosofi kehidupan gitu. Yang kita ambil tuh nilai, nilai universalnya. Oke. Gitu. Siap. Mungkin demikian Ibu Dewi sesi diskusi kita malam ini terkait dengan kebudayaan di Candi Sewu. Saya dan teman-teman mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya Ibu Dewi. Berkenan kami ajak diskusi, kami wawancarai. Dan kami juga mohon maaf jika tadi mungkin ada kendala atau mungkin Zoom-nya harus ganti dengan link kedua dan lain Nah, ya sebagainya. enggak Kami mohon apa-apa. maaf Ibu. Iya, Dan enggak semoga apa-apa. nanti lain kesempatan bisa ketemu langsung ya Bu di Candi Sewu Iya, gitu. ya. Nah, kalau ini mau ujiannya kapan toh? Kayaknya dengar-dengar mau ujian Ini gitu. minggu-minggu Ujiannya ujian, Bu. sekarang. Iya. Oh, ujiannya sekarang. Iya. Deadline-nya Oh, besok, Bu. deadline-nya kapan? Besok hari Selasa. Iya, besok. Oh, oh Ini untung kenapa Mas. kami adakan secara online karena saya lagi di Korea, Bu. Jadi nggak bisa Oh, secara tatap muka langsung. Nggih. alah. Lah kok masih bisa itu? Koreanya Jadi di mana, Mas? saya di Jeonju, Bu.
pertukaran satu Jam. semester. Oh, pertukaran satu semester. Oh, ada pertukaran Nggih. satu semester. Di Iya. Jeonju. Oh, Nggih. saya pernah di Daejeon. Oh, Daejeon ya. Oh, Tahu, Bu. oh ya Nggih. sudah. Ya Siap. semoga sukses di sana. Amin. Mungkin Senang untuk ya, terakhir, gimana, Bu? senang ya di sana ya. Senang, Bu. Ya, Mungkin untuk terakhirnya kita boleh foto bersama dulu, Bu. iya, ya baik. Nggih, siap. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak Ibu Dewi. Selamat Iya, malam sama-sama. dan Malam. sehat selalu nggih, Ibu. Iya, sama-sama. Kalau misalnya ada pertanyaan Mbak Rani atau Mbak siapa ini? Mbak Nita, Anita, Nisa. Eliza ibu panggilannya. Oh, Eliza, Bu. Mbak Elisa, enggak apa-apa nanti WA aja atau mungkin ke Sewu juga enggak apa-apa besok gitu. Kalau Mas Iya. Hendra kan lagi di Korea gitu. Siapa tahu pengen tahu gitu kan. Gitu ya, Besok tapi saya hubungi pulang, Bu. saya enggak apa-apa. Ah? Besok Ah? hari Selasa saya terbang pulang ke Indonesia. Lah, ujiannya gimana itu? Enggak apa-apa. Online. Nggak apa-apa, Bu. Online. Bikin Oh, paper gitu. kayak gitu. Nggih. Oh, gitu. Oh, ya Nggih. udah. Ya. Udah lama ya di sana? Dari 6 bulan bulan? Februari kemarin, Bu. 4 bulan. Februari. Oh, 4 Nggih. bulan. Ya, Nggih. selamat deh ya. Nggih, terima kasih, Bu. Ya, ya, Ya sudah, Bu, ya. kalau begitu kami tutup nggih, Bu. Terima kasih, Ya, Bu sama-sama. Dewi. Ya, ya, sama-sama.